Nah, proses pengolahan makanan dalam tubuh ini terjadi dengan dua cara, cara mekanik dan juga cara kimiawi. Apa ya cara itu? Cara mekanik adalah proses penghancuran makanan dari bentuk yang besar ke bentuk yang lebih kecil dan proses mendorong makanan. Jadi cara mekanik itu dia hanya menggunakan organ-organ tubuh untuk mengecilkan bentuk dari makanan itu. Kayak misalnya apel yang kita makan itu kan besar. Terus sistem pencernaan kita diolah nih secara mekanik, jadinya lebih kecil gitu. Nah, biasanya sistem pencernaan mekanik ini terjadi di dalam mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Selanjutnya ada proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan secara kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari yang bentuknya kompleks ke bentuk yang lebih sederhana. Nah, kalau tadi makanan yang diolah secara mekanik kan bentuknya. Kalau kimiawi ini pengubahan zat makanannya gitu. Jadi zat makanan yang besar ini nggak bisa langsung diolah sama tubuh, tetapi harus melalui proses penghancuran terlebih dahulu, proses penyederhanaan agar makanannya bisa diproses sama tubuh. Nah, biasanya proses pencernaan kimiawi terjadi di dalam mulut, lambung, usus halus, dan usus besar. Mohon maaf, usus besar nggak termasuk. Lanjut. Tahapan proses pencernaan makanan. Nah, kalau kita makan kan nggak mungkin langsung dari mulut ke lambung gitu, tapi melalui proses-proses yang tersusun rapi. Pertama itu proses yang namanya ingesti. Ingesti itu masuknya makanan ke dalam mulut. Jadi kalau kita naruh makanan dalam mulut kita, berarti kita telah melalui tahapan proses pencernaan makanan. Selanjutnya ada digesti. Digesti itu perubahan zat makanan dari bentuk kompleks ke bentuk sederhana. Selanjutnya ada absorpsi, yaitu proses penyerapan zat-zat makanan sederhana yang dilakukan di usus penyerapan atau leum. Selanjutnya ada defekasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa makanan melalui anus. Nah, ini ada organ-organ pencernaan makanan. Yang pertama, mulut, kemudian esofagus atau kerongkongan, selanjutnya lambung, selanjutnya lagi usus halus, usus besar, dan kemudian anus. Itu adalah organ-organ utama pencernaan makanan. Ada juga organ tambahan seperti hati, kantung empedu, dan juga pankreas. Seperti itu. Lanjut. Nah, pertama ada mulut. Di mulut ini jadi dua pencernaan secara mekanik dan juga pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh gigi dan lidah. Oleh gigi dilakukan pemotongan makanan dan penghancuran makanan. Dan lidah melakukan pembalikan makanan dan mendorong makanan menuju ke esofagus. Selanjutnya ada pencernaan secara kimiawi. Nah, secara kimiawi yang ada di mulut ini ada enzim amilase. Enzim amilase ini mengubah karbohidrat atau amino menjadi glukosa. Enzim ini bisa kita rasakan ketika kita mau makan nasi. Jadi kalau teman-teman makan nasi dan dikunyah selama 36 kali, itu akan terasa manis-manis. Nah, kalau terasa manis-manis berarti ada enzim amilase di dalamnya. Selanjutnya ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan ini hanya terjadi pencernaan secara mekanik saja. Pencernaan secara mekanik yang dilakukan di kerongkongan adalah gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas dan mendorong makanan dari mulut ke dalam lambung. Selanjutnya ada lambung. Lambung terjadi gerakan peristaltik juga, itu mendorong makanan menuju ke dalam usus halus dan terjadi proses kimiawi juga. Di dalam lambung terdapat asam lambung atau yang biasa disebut HCl dan juga 3 enzim. Enzim ini bisa kita ingat dengan mudah dengan perumpamaan atau dengan singkatan PLAPAT, polipase, pepsin, dan renin. HCl memiliki fungsi untuk membunuh kuman dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Lipase mempunyai fungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak atau kolesterol. Pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi keton dan renin untuk menyadarkan susu. Ingat ya, lipase berarti lemak menjadi asam lemak,
pepsin, P, protein menjadi pepton, dan renin untuk menghilangkan susu. Renin hanya dimiliki oleh anak bayi saja, karena anak bayi di bawah umur 6 bulan hanya mengonsumsi ASI saja. Lalu ada organ tambahan, yaitu hati, empedu, dan pankreas. Nah, di organ tambahan ini terjadi proses kimiawi. Di dalam hati memiliki fungsi untuk detoksifikasi atau menetralisir racun. Selain itu, berfungsi sebagai penyimpanan cadangan energi dan juga untuk menjaga keseimbangan kadar gula. Lalu selanjutnya ada empedu. Empedu berfungsi untuk mengemulsi lemak agar mudah diserap. Dan terakhir ada pankreas. Pankreas itu mengandung sodium bikarbonat atau NaHCO3 yang bersifat basa, mengandung enzim-enzim yang berperan dalam pemecahan, dan terdapat hormon insulin untuk mengatur keseimbangan glukosa. Nah, kalau hormon insulin dalam pankreas ini rusak, bisa menyebabkan penyakit diabetes. Lanjut. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum yang berbatasan langsung sama lambung. Yang kedua ada usus tengah atau jejunum, dan yang terakhir ada usus penyerapan atau ileum. Usus 12 jari memiliki panjang sekitar 20–25 cm. Usus tengah atau jejunum memiliki panjang 2,5 meter. Dan usus penyerapan memiliki panjang kurang lebih 3 meter. Jadi kalau di total, panjang usus itu sekitar 6–7 meter. Nah, di dalam usus terjadi pencernaan secara kimiawi. Apa saja ya? Nah, pencernaan yang ada di dalam usus halus ada enzim lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak non gliserol. Selanjutnya ada tripsin mengubah protein menjadi polipeptida. Selanjutnya ada amilase yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Lalu ada maltose mengubah maltose menjadi glukosa. Lalu ada sukrose mengubah sukrosa menjadi glukosa, dan laktose mengubah laktosa menjadi glukosa. Nah, ada juga heterokinase. Heterokinase ini mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Jadi, tripsin itu awalnya nggak aktif. Terus, karena ada heterokinase, tripsinnya berubah menjadi tripsinogen berubah menjadi tripsin. Itu terjadi di duodenum. Enzim-enzim yang ada di duodenum ini merupakan bawaan dari si pankreas. Nah, di pankreas tadi kan ada juga tuh sodium bikarbonat. Sodium bikarbonat kan sifatnya basa. Nah, dia itu menetralkan sifat asam yang ada dari lambung. Nah, dari proses duodenum, kita langsung ke usus tengah dan usus penyerapan. Di usus tengah dan usus penyerapan terjadi penyerapan zat makanan yang sudah sederhana, seperti glukosa, asam amino, dan lain-lain. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar tidak memiliki enzim atau tidak memiliki proses pencernaan secara kimiawi. Usus besar hanya memiliki proses pencernaan secara mekanik saja. Dia memiliki gerakan untuk mengeluarkan zat sisa makanan yang sudah tidak terpakai lagi. Zat sisa makanan sendiri berada di dalam usus halus selama 1–4 hari. Terus, usus besar ini memiliki fungsi untuk mengatur kadar air sisa makanan. Dan yang terakhir, terdapat bakteri E. coli untuk membantu proses pembusukan. Oke, demikian pembahasan kita tentang organ-organ dan fungsinya serta enzim-enzim yang terdapat dalam sistem pencernaan makanan. Semoga pembahasan